Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakamaja Naitu Yusa untuk chapter yang keempat. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas mengenai chapter 3-nya, dan buat kalian yang mau lihat dari awal chapter 1 anime ini bisa cek aja di playlist. Nah, oke, sebelum kita ke light novelnya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke light novelnya. Nah, di chapter keempat ini kita bakal lanjutin dari part sebelumnya atau chapter 3 yang dimana kita udah tahu kalau Red sudah dikasih misi untuk menyelamatkan putrinya dari Gons atau siapa itu namanya yang half elf, yang dimana dia ini terkena penyakit. Nah, penyakit ini membutuhkan obat yang dimana hanya bisa diambil di hutan ya, di Sultan. Nah, oke, seperti apa keseruan ceritanya, langsung saja kita ke light novelnya. Kali ini aku tidak punya niat untuk berlama-lama di gunung. Sebelum keluar kota, aku terlebih dahulu mengisi kantong air, menggantungkan pedang tembaga dan mengawasi situasi sekitar. Sepi. Aku heran, kapan terakhir kali aku keluar kota mengendap-endap begini. Teknik kecepatan, kaki kilat, teknik ketahanan, tahan lebih. Meskipun skill umum setelah menaikkan levelnya sampai level 11, skillnya juga akan bertambah kuat. Tapi jarang bagi orang lain yang mau meningkatkan skill umum. Teknik kecepatan kaki kilat meningkatkan kecepatan pergerakan kaki hingga 10 kali. Musuh hanya akan melihat bayangan samarku. Teknik ketahanan atau tahan kelelahan menghilangkan rasa lelah. Meskipun aku bangun semalam bekerja dengan keras maupun berlari sepanjang hari, itu tak akan menjadi masalah buatku. Walaupun aku menggunakan skill ini, bukan berarti aku tak memerlukan kebutuhan lain. Aku juga masih membutuhkan makan dan minum, tapi efek skill ini memang tidak bisa diragukan. Aku memusatkan kekuatan ke kaki dan melesat ke depan. Tubuhku berakselerasi dan pemandangan di sekitarku menjadi buram. Aku mampu berlari 1 km dalam 15 jam saat berada di kecepatan maksimal. Kalau dikonversi mungkin sekitar 240 km per jam. Aku bisa berlari lebih cepat jika didukung dengan sihir, tapi aku tidak mau. Hanya ingin mengandalkan kekuatanku sendiri. Kecepatan yang setara dengan seekor naga dewasa berumur lebih dari 100 tahun, aku terus berlari ke arah gunung hingga hari mulai malam. Aku membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di gunung. Meski jalannya rusak, aku masih bisa berlari dengan kecepatan penuh. Aku lalu berlari dengan kecepatan sedang, melihat peta dan memikirkan route mana yang harus kulewati. Aku tidak ingin membuang-buang waktu dan juga tidak ingin mengambil route yang dilewati Party Albert. Nah, karena di part sebelumnya si Red ini udah menolak tawaran Albert ya untuk membantunya dalam misi penaklukan Owlbear. Aku memilih rute yang terdapat banyak pepohonan. Melihat dari sifat Albert, kurasa dia tak akan menyukai rute ini. Ia akan menghindari rute ini kecuali kalau ada masalah serius. Pasti Albert akan menolak untuk melewati rute ini. Baiklah, karena rute telah kupilih, maka saatnya melanjutkan perjalanan. Aku mencium sesuatu, seketika aku panik. Lokasi tumbuhnya Blood Needle mengalami kebakaran. Aku mendengar suara teriakan kemarahan dari Party Albert. Mereka menggunakan sihir api. Party Albert melawan Owlbear menggunakan sihir api. Sihir api memiliki daya rusak yang besar dan cocok digunakan untuk melawan monster besar seperti Owlbear. Tetapi pohon Corniferous yang menghasilkan Blood Needle memiliki sifat yang mudah terbakar. Ditambah juga selama musim ini angin begitu kencang dan saat beresiko menggunakan sihir api, apalagi di tengah hutan begini. Jika ada orang selain aku menghentikannya seperti Ruti atau Ares atau siapapun, pasti mereka akan menghentikan kobaran apinya. Tentunya menggunakan sihir atau skill yang cocok untuk menangkal sihir api. Karena aku tidak punya skill yang bisa mencegah kobaran api, ini membuatku tak bisa berbuat banyak. Sialan. Alasan aku datang kemari hanyalah untuk mengumpulkan Blood Needle sebanyak mungkin. Meskipun musim
penyakit Goblin Fever telah berakhir, kami sekarang memasuki musim penyakit White Eye Disease yang bisa mengancam jiwa, Red Tone Disease, serta Trembling Fever. Blood Needle merupakan tanaman obat yang tidak tergantikan di Sultan selama musim panas. Dan lihatlah mereka, sekarang hangus terbakar. Daerah ini adalah satu-satunya daerah yang ditumbuhi Blood Needle, dan Blood Needle hanya bisa tumbuh di daerah pegunungan. Aku pun terpaksa harus berlari menerjang kobaran api dan kepulan asap demi mengumpulkan Blood Needle yang masih belum terbakar. Kepulan asap menusuk ke tenggorokanku dan panasnya api membakar paru-paruku. Skillku tidak begitu efektif terhadap asap karena aku kekurangan oksigen serta menerima luka bakar pada tubuhku. Tapi aku masih bisa bergerak. Aku memiliki keuntungan dari pelindungan ilahi yang membuatku mempunyai level yang tinggi. Meskipun aku tidak mempunyai skill unik, aku masih mempunyai ability yang cocok. Itulah kenapa aku masih bisa tenang. Meskipun demikian, aku masih mempunyai batasan. Dikelilingi oleh api membuatku sulit bernafas dan berujung pingsan. Kekurangan oksigen membuat kepalaku terasa berat dan melemahkan panca inderaku. Tiba-tiba aku mendengar suara gemerisik, ternyata seekor owlbear yang terluka. Albert sialan, dia sekarang pasti sudah melarikan diri. Owlbear meraung kesakitan karena luka-lukanya sambil mengangkat cakarnya. Aku lantas mengunus pedangku dan menggenggamnya dengan erat. Pegangannya sangat panas hingga menimbulkan suara mendesis membakar kulit telapak tanganku. Owlbear meraung melihatku dan kedua cakarnya mengayun ke arahku. Aku pun menebas sayap sampai ke baunya menggunakan pedang tembaga. Albert Chan lewat sini dengan mengandalkan ability dari anggota partinya, pemegang pelindungan ilahi pencuri, untuk melacak owlbear. Pada akhirnya mereka menemukan owlbear yang sudah tergeletak di tengah-tengah panasnya kobaran api. Mereka menggunakan skill yang bisa membuat mereka kebal terhadap panas dan kepulan asap. Sepertinya monster itu sudah mencapai batasnya. Kita bisa membunuhnya sekarang. Namun, pemegang pelindungan ilahi pencuri tetap waspada dan tak mendekat begitu saja. Umpama owlbear masih hidup, dia pasti akan mati saat mendekatinya. Albert hanya mampu menahan serangan dari owlbear sehingga pemegang pelindungan ilahi pencuri bisa membayangkan kematiannya sendiri jika mencoba mendekat. Meskipun masih terluka, Albert sudah memulihkan tubuhnya hingga 80%. Menggunakan sihir penyembuhan, ia lalu mendekati owlbear untuk memotong kakinya. Itu akan menjadi bukti penaklukan owlbear. Kita sudah membunuhnya. Luka ini, apa ada yang salah? Tidak, bukan apa-apa. Ayo segera bergegas sebelum efek sihirnya habis. Ya, meskipun kita telah menggunakan sihir, ini masih terasa panas dan pengap. Seorang wanita pemegang pelindungan ilahi, Resi, cemberut mendengar keluhan dari rekannya si pemegang pelindungan ilahi pencuri. Ya, mau bagaimana lagi, daerah ini merupakan lingkungan yang tidak bersahabat dengan manusia. Bersyukurlah kau bisa merasakan sakit hanya sampai segini. Sihirnya hanya bisa aktif selama 10 menit, bahkan mereka sudah tidak tahan untuk berlama-lama di sini. Party Albert lantas bergegas pergi. Nah, jadi seperti itu untuk cerita atau light novel chapter 4 dari anime Shin no Nakama Janai to Yusa chapter yang keempat. Nah, untuk chapter selanjutnya di next video. Oke, jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.